make it nice, nice. Rise, together we will long and I'm standing by your side. Rise, rise, I stand above it and I'm gonna make it nice, nice. Rise, together we will long and I'm standing by your side. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali bersama saya Andre Pogobon di channel saya Lokal Vokal. Oke. Semulai nih kah? Mulai dong. Katong mulai saya bisa pakai yang gimana juga. Oke. Kali ini katong lagi mau bicara tentang sebenarnya itu kita punya clickbait saya sih. Kita pingin tulis nanti jurnalis di tengah COVID. Pandemi. Iya, pandemi. Apalah kayak gitu. Konflik batin. Iya. Tapi itu cuma untuk clickbait saja. Sejatinya katong sing bahas tentang itu. Oke. Untuk awali katong punya konten kita pingin rapid question. Perkenalkan nama dulu, toh nama, terus dari profesinya apa, terus ya semi kayak supaya kelihatan katong konten profesional sih. Asik. Oke. Mulai dari siapa? Dari yang kakak di tengah juga. Oke. Oh, halo. Ya Jing kelihatan lebih Viewersnya putih. Oh, cinca? Oh, oke. Oke, lanjut. Fokus. Ada cahaya dari sini, cahaya. Oke, lanjut. Ini viewersnya dipanggil siapa nih? Seng dipanggil siapa? Gengsku. Pakai umum nggak panggil sah. Gengscu. Gengsku. Ya. Perkenalkan, beta nama Ajeng Hatalea, jurnalis di Tribun News, untuk kontributor untuk Ketambon dan juga Maluku pada umumnya. Wow. Apa lagi? Ika. Standar perkenalan Itu sangat standar. Hai semua, beta nama Ika Priska Birahi. Beta jurnalis di terasmaluku.com. Asik. Oke, kenapa di antara sekian banyak beta pilih Dondo? Ya karena Dondo yang beta kenal. Sesimpel itu alasannya. Kenapa keton dua? Saya alasannya itu. Yang simpel-simpel saja. Profesional lainnya Saya bagaimana? ada. Maksudnya siapa yang butuh harus alasan tuh di create supaya terlihat Cukup bagaimana. jurnalis saya butuh alasan. Iya. Oke, kata yang rapid question, kamu boleh jawab. Coba beta akan kasih dua pilihan, pilih satu. Ika siap? Siap. Boyband Korea atau Amerika? Amerika. Oke. Ajeng siap? Oke. Tulus atau Kunto Aji? Kunto Aji. Oke. Sempat tarik napas itu pancur 1 detik mikir. Satu sama ya. Oke. Ika. Beta salah fokus, maaf ya, guys. Oke. Salah kibutan nih. Passion atau cuan? Cuan. Paling cepat jawab dan cukup tegas ya. Langsung ting. You know what I mean? Oke, Ajeng. Dalam studio atau luar? Luar. Ya, oke. Welcome. Baru beta sambung ya, emang harus di luar biar aman. Oke. Oke, kita lanjut. Seng, kalau kayak begitu itu masuk kayak apa ini Seng ya? Sexual harassment Seng? Seng tak? Kalau saya mau aman ya di luar aja, kenapa harus di dalam? Seng, maksudnya kayak katong bicara tentang gitu terus No. identiknya karena beta narsum cewek terus beta kasih jokes yang kayak gitu. Senjua. Beta di sini loh. Oh iya, maaf. Dia mau main kapal-kapalan soalnya. Tahu maksudnya kan kadang-kadang jangan orang yang masih baru dengan istilah itu dan katanya saya bisa pasang perspektif orang tuh tentang itu. Ih, belum apa-apa kan serius. Oke. Setidaknya paham lah ya. Iya, setidaknya paham. Iya paham dong. Beta punya viewers pintar-pintar kok. Amin. Oke, beta kayaknya mulai dari Kak Ika berkarir di dunia jurnalistik sudah berapa lama? Dari 2009. Oke, dari 2009. Basic pendidikannya? Kuliah maksudnya? Iya. Beta kuliah di
jurnalistik murni, print and online journalism di Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke. Seberapa berperankah ilmu yang engkau pelajari di bangku kuliah waktu diterapkan di lapangan? Lapangan ya? 70%. 70%. Iya. 30%? 30% itu kita pengalaman. Oke, jam terbang ya? Ya. Oke, Ajeng, yang mulai dari basicnya, biasanya tanya pendidikan, tapi mulai dari reporter ya? Ya, reporter. Terus sekarang Dia presenter. presenter ya kan? Sekarang akhirnya jurnalis lapangan. Apa sih bedanya? Mungkin teman-teman kan kadang itu yang katong sempat bahas-bahas off record, jadi banyak orang anggap kita semua sama tuh. Beda. Beda tuh. Beda lah tentunya. Dari effortnya, kemudian apa ya, tantangan. Mungkin kalau dibilang di TV itu tantangannya jauh lebih ini juga, karena kan kata orang yang dibutuhkan visual atau menceritakan. Yeah. Jadi misalkan kalau ada liputan visualnya itu harus jelas gitu. Kalau di online, ketemu tahu isunya apa, ketemu bisa sambil telepon narasumber misalnya, apalagi di kasus corona saat ini yang memungkinkan ketemu untuk ketemu langsung dengan narasumber, misalnya bisa by phone atau apa. Tapi kalau di TV itu ya ketemu langsung harus mengambil visualisasi event itu Di TKP? Yes. Yeah. Nah itu yang mungkin kalau beta sendiri, beta punya job desk selama di TV itu yang terlalu semenantang itu dengan teman-teman beta yang di TV yang memang dong langsung turun langsung di lapangan, karena beta kebanyakan di studio. Ada event-event tertentu baru beta turun lapangan, dan itu beta rasa sangat menantang. Tapi kemudian pindah di media online itu karena beta sebelumnya intens itu mengalami pengalaman turun di lapangan, jadi ini yang bener-bener yang oke, Ika tiap hari ketong mau kemana nih? Mau kemana nih? Corona ketong keluar, ya kan? Dan itu tuh maksudnya akhirnya punya experience baru dengan hal yang walaupun mungkin masih di media-media juga, tapi dia punya mungkin apa ya, cara kerjanya juga beda ya. Beda. Kalau beta awalnya kan dari radio, pertama sekali di dunia broadcasting ya. Dari radio tuh 5 tahun, tantangannya beda-beda dan akan punya apa ya? Kepuasan tersendiri buat beta tuh beda-beda gitu. Dia punya apa ya, sensasi asik itu wanita tuh beda-beda. Pecinta kepuasan yang berbasic sensasi. Sensasi itulah kenapa beta punya passion lahir dari situ. Jadi dia tuh kayak nuntun beta, meskipun dengan beta punya latar belakang pendidikan yang berbeda, tapi jelas beta punya ilmu basic dari pendidikan itu sangat terpakai di beta punya pekerjaan hingga saat ini. Berarti akhirnya terpakai. Walaupun maksudnya memang tidak kayak mungkin Ika yang punya basicnya kuliah di situ, tapi ternyata katong latar belakang basic pendidikan apapun bisa kepake kok di katong punya kerjaan. Walaupun memang tidak 100% ya. Oke, katong balik ke Ika dari 2009. Pengalaman apa yang paling kampret selama jadi jurnalis? Apalagi katong bicara isu gender. Ya, gender. Orang pernah ngajak, ini kalau kita bicara jujur, saya pakai sensor sih. Ya seng lah. Edit sampai apa malas, apalagi sensor. Pengalaman paling kampret ada 2. Beta kasih dua jenis yang besar. Tapi semuanya dalam tema atau topik yang besar adalah diremehkan. Diremehkan pertama adalah diremehkan beta punya, padahal saya perempuan, saya bisa apa? Tapi itu saya bertahan lama karena segera setelah beta tahu ada orang yang meremehkan beta, baik narasumber, rekan-rekan narasumber, ataupun mungkin ada teman-teman seprofesi yang mungkin baru kenal. Itu segera setelah itu langsung beta berusaha untuk mematahkan bahwa no, even beta perempuan dan saya perempuan dan saya ada hubungannya. Dan katu saya boleh saling menjatuhkan begitu. Itu beta segera cut. Dan yang berikut adalah kampret adalah saya diajak ngewe sama narasumber. Itu paling jelek. Itu because beta perempuan dan katong cukup wow begitu, masih mingle dan friendly. Masih segar. Iya, dan karena mungkin beta lihatnya kalau orang-orang laki-laki ya, mungkin kalau kakak Andre sendiri pandangannya seperti apa? Kalau orang yang lihat katong yang friendly, yang sama siapa aja kayak
hai. gitu. Itu terus kayak gampang nih. Ya. Padahal kadang itu juga bukan katong punya pribadi kayak gitu. Katong profesi Iya. katong dituntut Kan untuk orang Karena aja kebutuhan juga Iya, gitu. betul, lapangan betul. kerja. Ya, itu orang berpikir kotor lah, jadi Iya. konak gitu. Terus bagaimana rasanya jadi orang yang jadi bacol istilahnya sekarang? Iya kan? Musik mau katong harus bilang begitu, Ika. Iya, Maksudnya benar. beberapa orang pun fetis beda-beda dan kebetulan kalau memang wujudnya ini jadi melebar tapi saya peduli sih. Dia mengkonten. Iya tuh. Mbak sujud. Iya, ada mungkin beberapa orang yang suka tertarik sama guru, iya kan? Ada kan? Terus mungkin ada yang suka sama anak sekolah, iya kan? Ya. Terus pasti dihadapkan terus tiba-tiba saja terus ada orang yang chat agak belok-belok ke mesum-mesum gitu. Apa sih yang maksudnya kepikiran di kepala tuh apa sih? Beta sedih saja sih. Awalnya itu Iya. beta porsi sedih ada karena kayak hisio beta sih bagi. Iya. Maksudnya no, jangan begitu Iya. gitu loh. Abis gitu setelah itu beta sepanjang beta terlalu larut, beta biasanya menghibur beta diri sendiri sih, dan beta cuman ya mungkin kurang hiburan mangkali toh, mangkali lihat ada 1-2 yang makhluk segar-segar. ya warganya Pak Jokowi yang agak segar mangkali. Tapi kalau untuk jadi bacol, Iya. beta sudah sangat sering mendapatkan itu, bahkan ada yang kayak Chat. DM or chat. Ya gimana, beta juga tahu. Oke, itu di luar katong pun kendali. Iya, dan yang lah, pasti ya. beta sih akan membalas kayak Iya. Oh iya, bayangi aku. no, Iya, siapa tahu toh. Ya, itu biasa. Tapi katong balik ke ini masalah tentang profesi. Ya. Kalaupun ada orang yang chat, ini sekaligus katong berbagi trik ya. Maksudnya kalaupun ada entah itu profesi wartawan dan sebagainya, terus harus berhubungan sama klien, terus orang chat kayak begitu, hal pertama yang Ika akan balas ke dia tuh apa? Beta langsung dari beta pengalaman yang sudah Iya. ya. Beta akan balas, selamat malam Pak, ini maksudnya apa? Iya. Begitu. Oke. Atau Jadi orang yang mau balas juga kan jadi kepikiran tuh kayak, Iya. anjing kita harus balas apa? Iya, beta langsung bilang gitu. Oke. Gak disambut. Ilmunya tidak disambut, tapi ditumpahkan ya. Oke. Sing betul itu trik yang bagus sih. Yalah. Ajeng, kata bicara masalah kayak Ika tadi, pengalaman enak seng enak. Hal yang baru tentu katong masih excited, masih banyak hal yang katong pelajari. Terus biasa yang awal tuh kan manis-manis tuh. Awal nih masih manis-manis nih. Tapi sejauh ini apa sih pengalaman yang seng enak? Beta tuh mungkin lebih kepada beta pun diri sendiri ya. Oke. Karena beta tuh ada standar-standar beta begitu. Kadang beta suka bilang per beta sendiri kalau jangan terlalu keras. Oke. Tapi beta tetapkan beta punya standar-standar supaya apa yang mau beta capai itu setidaknya ada jalan menuju ke sana. Misalkan kayak beta pengen untuk mengembangkan beta punya kapasitas diri misalnya, Iya. tapi dalam beta punya perjalanan itu masih ada kurang-kurang dan beta ditegur oleh Iya. beta punya atasan misalnya, Iya. ataupun orang yang ahli dalam bidang Iya. ini, kemudian dia bilang ada nih kesalahan, kekurangannya di sini, perbaiki lagi kayak gini-gini. Jadi beta tuh tetapkan beta dapat tagor dari orang untuk beta punya kesalahan tuh 1-2 kali oke. Tapi kalau 3 kali berarti beta yang ada kemajuan gitu. Oke. Jadi beta gimana lagi nih untuk ayo gitu, karena Dia strict dengan Iya. dia punya standar sekali. iya makanya Dan itu bagus ya, dan penting, Iya, penting ya, betul. dan beta juga sing suka, maksudnya kayak kurang enak sendiri gitu kan, Iyalah. sendiri kayak macam orang sing percaya dengan katong punya kemampuan atau Iya. orang meremehkan katong kayak yang tadi Ika bilang Iya. itu nggak enak banget. Iya. Jadi ya apa yang kau mau bikin selain buktikan kalau memang kau bisa gitu. Iya. Iya. Dan itu sebelum orang nilai, setidaknya katong sudah punya alat ukur untuk ukur diri sendiri ya. Jadi katong mengenal katong pun diri, katong punya batas sampai di mana katong tahu kekurangannya di mana nih. Iya. Gimana caranya untuk bisa Siasati, tutupin kekurangannya. untuk memperbaiki kayak gitu. Oke. Belajar. Jadi Dondo jadi partner berapa lama? Pertama kenalan Katong pertama kenal 2018. 2018 di mana? Di UKIM kah? Oh, no way. Di Sabar. UKIM waktu ada pameran. Oh, itu kan katong cuma lihat-lihat. Oh iya, katong cuma Saya kayak saling pandang-pandang. pandang-pandang begitu. Tapi the real itu di kantor. The real itu di kantor dan katong dua punya ketemu Liputan. pertama
di tahun baru. Enggak di lapangan. Iya. Sorry ya Kak Tunda diskusi. Siap. Jadi Katon 2 itu ketemu di real liputan itu Iya. waktu di hotel pakai dengan musik tali kasih. Ini adegannya. Katong kok liputan liputan pertama itu ketemunya adalah ketika Katong wawancara eksklusif sama wali kotanya Bethlehem di Palestina. Dia datang dan Katong waktu itu we are so exciting and happy. Oke, itu ketemu kan? Ketemu. Di apa namanya? Pokoknya saat ketemu kerja benar-benar Langsung Katong di kerja lapangan. sama-sama. Oke. Walaupun dari Jadi dua media Tante berbeda. sebenarnya sudah kayak baku lewat begitu. Jadi yang kita mau tanya adalah seberapa berperannya berteman dengan rekan sesama profesi? Iya kan? Sangat. Iya maksudnya kan ada kayak contohnya beta selain ini kan beta orang kantoran toh Iya. ketemu hubungan murni profesional ya Iya. di kantor hangout sing sama-sama dan sebagainya. Hanya just kantor. Iya, setelah itu ketemu saya ada apapun. Itu lebih mudah secara profesional. Maksudnya katun tidak menaruh rasa, tidak saling tersinggung dan sebagainya. Tapi negatifnya katun sih bisa saling koreksi sing tahu orang niat. Maksudnya waktu dia koreksi beta sebagai apa ini? Sebagai saingan kah? Atau kayak begini. Nah, kalau kayak Ika dan Ajeng kan juga berteman di luar profesi ya, di luar hubungan profesional. Sepenting apa dan apa sih manfaatnya? Ajeng. Kita duluan. Iya. Itu tuh sangat membantu ketika kata orang lagi bete di luar kerjaan ataupun sumpek dengan pekerjaan. Jadi itu membantu dua arah itu. Jadi saling support. Iya, jadi ketika katong benar-benar lagi blank atau mau diskusi tentang secara profesional di bidangnya kata orang, ya itu konek-konek aja. Kemudian kalau kata dua keluar dari hal yang tidak seprofesional itu, dan membahas kerjaan. Dan bukan bahas kerjaan, itu pun way better. Oke. Lebih in touch masing-masing tuh lebih kerasa lah ya. Maksudnya waktu kayak contohnya Ika kasih koreksi untuk Ajeng kalau kata bahas kerjaan ya. Ajeng jadi sering meragukan dia nih waktu ngoreksi kayak gitu ya, tak? Maksudnya ini bukan sensi karena beta begini-begini ya. Tentu sampai di hal yang kayak maskara kamu nih mungkin Oke. Atau kayaknya beta butuh beli BH yang baru deh, kayak gitu. Seperti itu. Oke, untuk Ika sendiri temenan sama, maksudnya kayak katong let's say junior ya di masalah profesi. Ika manfaatnya apa sih? Manfaatnya apa? Iya, karena kadang susah dari kita yang di bawah tuh gampang untuk mengatakan yang di atas punya manfaat. Iya, saling sharing experience, pengalaman, trik, tips dan lain-lain. Tapi waktu dari atas ke bawah ini, Belum pernah bilang. Iya kan? Oke. Ini yang paling pertama nih nyimak. Yang paling pertama justru akan saya ada hubungannya dengan pekerjaan sama sekali. Beta sangat suka sekali berteman dan memiliki sahabat perempuan. Karena beta sama sekali saya suka bersaing dengan perempuan. Apalagi kalau dalam soal apa begitu. Ketika saya mau bersaing dengan beta, pastikan saya punya amunisi di kepala benar-benar ada, saya attitude benar-benar oke. Karena beta yang suka perempuan itu tuh dia harus saling dukung. Dan beta karena sering mendapatkan di beta lingkungan tuh perempuan yang saling dukung gitu, bahkan saling menjatuhkan, saling baku ambe, baku cabu. Come on man gitu. Katong hidup cuma sekali jangan begitu. Jadi ketika beta dapat di pekerjaan, kalau beta dapat sahabat karib kayak dia gitu, yang pertama beta lakukan adalah beta hanya ingin cari beta pun saudara. Itu yang bukan pekerjaan malah. Beta murni pertama adalah itu list pertama adalah beta ingin mempunyai saudara perempuan. Nah yang kedua adalah junior ini yang semua orang juga kayak karena dia junior lalu beta mau terbuka tidak semua beta memilih karena Ajeng ini dia selain di pekerjaan ada banyak value toh yang itu saling melengkapi dan itu harusnya sebagai perempuan beta selalu kayak lintas gender begitu kalau sebagai perempuan
ada value yang memang beta tuh yang ada Ajeng punya, dan beta learn every single day dari dia. Setelah itu baru katong, yang ketiga adalah baru katong punya skill pekerjaan. Ajeng punya skill lobby, punya berbicara dengan orang, karena dia presenter dan penyiar. Sedangkan beta nih yang bisa dibilang infanteri lah di lapangan. Nah itu katong saling baku tutup. Tapi yang pertama top list adalah beta ingin mencari saudara. Iya bener. Beta di sini tuh udah bohong. Seng perlente. Oke. Ini akan pertanyaan untuk karena dua-dua jurnalis, beta pingin saling mengukur. Ini tentang hubungan profesional ya, tentang profesi. Ajeng, seorang kualitas terbaik seorang Ika Paprika itu apa sih? Iya kan? Buat apa bahas? Maksudnya katong bahas tentang dunia jurnalistik dan bla bla. Maksudnya bisa dipelajari di apa cara referensinya di Google dan sebagainya macam. Tapi ini kebetulan ada teman yang punya profesi yang di lapangan ya. Personal. Iya, personal ya. Kualitas terbaik seorang Ika Paprika as jurnalistik. Berarti secara profesional. Dia tuh kritis, smart, of course, dan apa ya, hal-hal yang sebenarnya beta karena baru belajar dan kemudian turun di lapangan, dan dia tuh beta salah satu hal yang paling beta syukuri itu beta bisa dapat dia di beta punya lingkaran pekerjaan gitu. Jadi dia tuh banyak enlight beta di bagian profesional itu sendiri. Ini masih profesionalnya. Jadi beta kayak misalkan kayak beta tuh selalu, kalau beta mau belajar, beta selalu memposisikan beta bahwa beta masih bodoh. Dan simpel apa orang bilang beta bodoh. Kalau beta tanya hal-hal sampai sekecil apapun, mau bilang beta bodoh pun beta sing masalah. Yang penting ya ini beta mau belajar. Dan kalaupun beta sudah tahu, nanti beta kasih persen. Gitu. Jadi dengan berdampingan dengan Ika itu beta, jadi hal-hal yang selama ini beta pertanyakan, beta bisa diskusikan langsung dengan dia selama katong dua turun di lapangan misalnya. Atau misalkan besoknya katong dua mau liputan apa, malamnya tuh katong dua diskusi dulu. Mau mulai dari mana? Tektokannya bagaimana mungkin? Teknik nanti kayak gimana, kata mulai dari mana, kemudian kalau sudah selesai liputan pun katong dua diskusi nih. Ini kayak gimana nih? Kayak gitu. Terus nanti masuk di personal itu setelah diskusi tentang hal-hal profesional tadi, katong dua berakhir saling mendoakan. Iya. Cek semuanya harus dikasih begitu loh. Beta kira semua efeknya saat bicara agak deep begitu langsung. Padahal sing semua. Nanti sampai di situ yang kayak nanti ujung-ujungnya I'm so blessed for having you in my life. Kata Nanu udah kayak pacaran. Iya, malah. Aduh, ini saya. Anda stop itu tuh kelemahan adalah kita gampang terenyuh. Oke, itu dari Ajeng ya. Itu seorang kualitas terbaik. Beta saya nggak akan tanya hal yang sama. Maksudnya, sing kasih lihat beta kualitas juga kalau beta tanya hal yang sama, asik. Untuk seorang Ika Paprika, kalau si Ajeng berikan beta fun fact tentang dia. Fun fact. Maksudnya saat kita bicara jurnalis, tentu akan ada pattern yang kata kayak dia smart, dia bla 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 bla, dan is template. Iya kan? Iya toh, maksudnya masing-masing kita harus bilang kayak gitu. Tapi kita pingin fun fact yang mungkin walaupun dia sama-sama wanita dan dia sama-sama reporter atau jurnalistik, tapi yang tipe begini biasa yang dapat di yang lain, kayak gitu. Ajeng pun kejujuran, saya tak kupas sampai dalam-dalam. Ayo. Itu paling tinggi tuh. Dia kalau bilang sesuatu, nah justru itu dipakai dan bikin dia tuh sangat spesial. Kenapa? Saat katong bicara, beta ini kan kayak tadi beta baru bilang tuh, beta walaupun begini, beta paling gampang terenyuh, apalagi kayak lihat hal-hal yang beta sangat gampang berempati, simpati dan berempati. Ajeng, dia tuh di lapangan dia kasih les akang. Jadi kadang beta, oh yo Ajeng seng begini, maksudnya dia pun emosional dia taruh paling belakang. Jadi kayak laki-laki gitu loh. Dia langsung logik banget. Dia super dia. Nah, itulah yang membantu dia ketika dia kadang bertanya dengan padahal kalau orang lihat kayak coba beta pindah kayak secara fisik seorang Ika Paprika
wanita hitam manis, tatoan. Iya. Seorang Masih Ajeng kurang. pasti kalau orang tanya sifat ya pasti Tapi ya, karakternya dari dalam itu kelihatan justru berbalik. yang sensien pasti orang pikir sih Ajeng dong. No, Ya. justru beta. Ternyata That's fun fact. Iya. Jadi kayak beta sudah, kalau tadi bilang beta kritis dan segala macam. Iya. Kok lebih di atas itu lagi, lebih kayak kadang-kadang maksudnya kayak iya, Ajeng tuh bahkan kalau bisa dia dia lupa dia perasaan di rumah. Nah, lah dia bertempur tuh tanpa dia perasaan tuh. Itu. Itu setengah mati kalau Maaf ya bang, kadang suka keras. saya udah bilang lagi sekarang suka yang keras-keras. Sikapnya, Oh, oke. tekadnya, tuh semangatnya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke hal yang tadi kita bilang cuma clickbait tentang COVID-19. Bosan kesing sih? Sampai sore di pasti PSBB-nya aneh-aneh. Bosan kesing kamu dulu? Pasti. Memastikan. Secara personal dulu. Bosan kesing? Ini sing kita bahas tentang profesi. Iya. Bosan kesing? Ih, bosan lah. Oke, Memastikan. karena memastikan ya. Iya. Oke, kita bahas jurnalis. Ya. Bosan kaseng Bosan sekali. karena Kata ruang lingkup kerja jadi susah. Saya bisa kerja baik-baik. iya, betul sih. Kalau Ajeng yang beta mau tanya, kamu kalau boleh tahu kamu seberapa lama dengan sebagai jurnalis ini yang baru? Oh, baru berapa bulan? Aku newbie, baru berapa ya? Dari bulan Februari kemarin. Februari ya? Berarti yang lama langsung bukan yang lama bersamaan sama COVID. Oh, Nah, makanya ini beta blessing. Ini blessing. salah satu hal yang beta bisa syukuri untuk saat ini, Iya. yaitu beta punya karir sebagai seorang jurnalis di media online itu dengan kasus corona. Itu blessing. Kalau di dunia jurnalistik itu namanya blessing. Iya. Memang Saya butuh terjun- berita, butuh isu. Iya, terjun langsung di isu yang bukan nasional, global, Ini global. dunia. Dan di situ saya pun skillnya betul. Dah, itu Betul dia. digali, diuji. Dan katong lay harus mengeksploitasi katong punya skill, kompetensi kalau hal-hal kayak begini ya. Karena bukan minta-minta tapi seng selalu terjadi hal kayak begini secara mengglobal ya kan. Kau mau bilang apa? Kalau perang ya cuma di sana, di sini seng perang. Tapi katong bahas corona, bahas covid, ini betul-betul kayak sedunia ngerasain ya efeknya. Oke, katong kembali. Ada hal yang ada hal yang sama sih masalah kayak protokoler atau SOP sebagai jurnalis yang sama sebelum dan pas corona ini. Kayak gimana tuh protokol apa? Setidaknya cara bekerja Ika. Safety. Heeh. Apakah masih sama waktu sebelum dan sekarang? Selesai. Yang paling kontras kali apa? Tempat bekerja. Oke. Begitu. Itu yang paling maksudnya kayak tidak sebebas dulu Tidak gitu ya. sebebas dulu. Bahkan katong jurnalis saja bisa digerebek dan disuruh keluar Iya. sama dong yang datang patroli. Padahal itu katong baru Iya. habis konferensi pers dan itu malam. Dan katong bisa pulang ke rumah karena wifi ngadat dan segala macam. Baru taruh pantah dong sudah datang. Iya. Ini apa? Kamu tahu rasanya bagaimana? Itu deadline belum selesai tapi kamu sudah suruh pulang. Sementara masyarakat butuh updatean yang terbaru. Nah, nggak puyeng kita. Lari keku-keku laptop. Oh pernah sih waktu itu. Kayak Ajeng sih pernah ya. Cuman yang kemarin waktu Bukannya. pengalaman makan. Makan Tapi kalau yang pas kerja beta 2 kali digerebek. Sementara kalau Ajeng, beta maksudnya bicara tentang pas COVID ini, Ajeng pas mulai menekuni bidang ini pas COVID, terus maksudnya hal yang betul-betul menguras tenaga, menguras effort, menguras skill, menguras semuanya. Hal apa yang menurut Ajeng kayak tadi ya Ajeng bilang ada baiknya? Hal apa ya? Maksudnya yang faedah apa yang Ajeng dapat dari ini? Pas begitu terjun langsung dapat hal yang sebesar itu. Iya,
Ini isu baru bagi semua orang, dan beta sudah memaksakan beta punya diri untuk mempelajari hal yang bukan beta punya bidang. Itu salah satu faedah menjadi jurnalis. Juga karena harus menguasai segala macam hal, karena tiba-tiba nih pasti ada orang-orang ada tanya nih, mau ini apa dan katong tiba-tiba kayak kamu sih, pikir abang kamu. Wikipedia kan. Tapi pernah waktu pertama kali kayak anjing, kenapa kita dapat pas bagian begini sih? Awalnya ada kepikiran gak sih? Iya, awalnya tuh mungkin karena beta baru mulai terjun di beta punya pekerjaan yang akan mendukung, ada salah satu beta punya hal. Benar-benar beta bersyukur karena beta bisa tergabung di Tribun News, di media online, dan beta belajar menulis dari nol. Dari nol, dan di minggu pertama beta bos lepas beta untuk langsung kirim ke Jakarta beritanya tanpa harus melalui beliau. Itu beta excited awalnya, apalagi saat lihat beta punya berita naik pertama kali. Confidence-nya pasti untuk memang memupuk saya confidence. Benar-benar beta bos itu sangat luar biasa. Terus dari situ ketemulah sama corona. Awalnya beta kayak ketemu pasti tak ada takut-takutnya kan, karena ini virus nih. Apalagi 2 minggu pertama. Tapi setelah beta turun di lapangan dan kemudian sama Ika, itu tuh banyak hal ya. Ada 2 hal utama yang paling beta rasakan, takut dan juga excited. Takut karena sudah pasti katun takut kontaminasi. Kemudian excitednya tuh kayak, wih hore, katun pergi kerja. Biasanya kan orang rindu libur, kata rindu kerja. Bayangkan kasus pertama yang Bekasi itu, waktu dia mau pulang ke Bekasi, sudah dinyatakan sembuh dan mau balik ke Bekasi. Katong tuh kayak lagi main petak umpet di BPSDM waktu itu, sama tim keamanan yang lagi berjaga di situ. Katong takutnya mungkin pas katong datang lah dong usir katong. Karena kasus pertama gitu tuh. Karena waktu itu kan pemerintah Gustu juga masih dong yang mau kasih. Sementara katong tuh kayak pikasa kusuk meraya ke sana par mau. Kamu kita berdiri di atas trotoar, katong nganga itu dong itu agak lama di situ kan. Segitunya apalagi pas awal-awal itu memang itu dong masih tertutup dengan kasus itu. Mau menjelaskan dari mana ininya juga masih ini. Sementara katong mewakili masyarakat yang pengen tahu kenapa sih sembuh kayak apa gitu tuh, supaya nanti kalau masyarakat dapat bisa berubah. Dan akhirnya katong bisa masuk ke dalam, dan orang-orang di situ tuh dong masih takut-takut par mau pisah apa dong. Dia belum takut, tapi beta punya helm cuma masker. Beta naik di atas bis di dalam. Dia masuk dalam bis. Masih say hai. Selamat ya, wawancara ya. Masih bisa wawancara. Yang pertama beta kasih selamat pardon karena sudah sembuh, kemudian pulanglah dengan baik-baik. Terakhir kasih pertanyaan supaya katong bisa tulis berita. Tentu itu intinya ya kan. Masa cuma say hai, kasih selamat lah pulang. Dan yang menyedihkan itu ketika kita punya berita itu sudah naik di Tribun, ada yang kau bagikan ke beta? Iya. Nama akunnya apa yang di Instagram? Mangente. Nah, Mangente itu. Mangente Maluku kamu. Dia ambil beritanya itu terus dia post di dong punya Instagram. It's okay. Tapi yang beta sesalkan di situ dia ambil dari sumber yang tidak asli. Ada website atau saya tahu dia media atau apa, tapi yang jelas juga yang itu klik apa gitu tapi murni memang bukan Mangge itu kan memang dia ambil dia tapi biasa ambil berita sadur berita lah, tapi yang salah tuh sebenarnya ininya yang sumber berita aslinya dia ambil dari. Dan beta lihat dia yang terus tengah pakai kerja itu beta pun foto, beta pun tulis. Nah, itu pengalaman pertama aja nge. Rasanya maksudnya terlepas dari corona tapi waktu berita digituin. Ternyata itu sudah banyak dirasakan oleh jurnalis. Makanya itu kita melangkah ke Ibu Ika. Pernah kasih kayak begitu Ika? Ini kata saya bahas tentang corona, tentang semua selama kamu berkarir seperti ini. Setahu beta, yang beta tahu mungkin karena beta cari 5 kali. So beta belum pernah ada yang berita. Yang ada tuh foto. Yang ada tuh foto. Dong paling sering ambil beta foto. Dan maksudnya kalau beta tuh
ya bersyukur mungkin karena beta dulu di Jawa Pos dulu lama katong diajarkan juga bagaimana katong ambil foto. Jadi kayak beta sangat exciting untuk foto dan beta pengen fotonya itu kalau bisa seng sadur ambil dari internet atau kalau bisa foto sendiri. Jadi kayak katong untuk dapat fotonya susah, jangan saya ambil. Kalau ambil tulislah sumber Teras Maluku atau Priska Dirani. Nah itu sudah beberapa kali ada yang ambil dan dong posting di dong media loh, di post di blog-blog gitu. Iya, lalu posting di Facebooknya pemerintah begitu. Lah ini kan beta foto, kenapa dong ambil? Nah itu hal-hal kecil begitu yang beta pikir teman-teman di luar sana belum sadar. Ada beberapa akun kayak Facebook, kayak katong lihat bisa kayak apa dia download teman-teman punya lagu dan sebagainya, terus konten-konten YouTube, terus dia upload ulang di Facebook. Yang dapat view-nya kan dia. Orang bikin konten itu setengah mati. Nah, dan tanpa sertakan linknya, itu kan kampret. Sudah full, maksudnya boleh lah download, tapi mungkin menit pertama kah, terus yang selanjutnya silakan nonton di channelnya kah atau apa kah. Iya sih. Hal itu mungkin ini sekalian untuk pengetahuan teman-teman ya, kalau bisa YouTube dan sebagainya. Kalau bukan untuk kepentingan promosi konten, kalau bisa teman-teman jangan, kalaupun terpaksa harus pakai video, jangan upload full karena kasihan sih konten kreatornya mikir konten tuh setengah mati kampret. Kayak begini, jangan dipikir rasa obrol-obrolan lalu ini kan cuma masalah karena dong temenan jadi dong bisa ngobrol enak seng begitu. Jadi memang kayak Ika bilang jam terbang. Saya mungkin selancar ini kalau diawali dari kaku dulu, toh. Ya iyalah, proses otak lambat untuk abis ini kita bicara apa ya, abis ini kita tanya apa ya. Mudah itu. Iyalah. Katong harus mikir dan itu memang jam terbang sekali. Jadi untuk teman-teman lebih hargailah, lebih apresiasi bukan cuma sekedar like, comment, share saja, tapi termasuk hal yang kayak begitu. Foto kalau bisa, kalaupun terpaksa harus dipakai untuk keperluan yang urgent yang memang harus dipakai, tolong sertakan lah dia punya link, sumbernya dari mana dan sebagainya. Karena katong apply kayak beta kayak katong bukan masalah pikir komersinya atau cuan atau tapi kan ada itu sebuah kata yang diciptakan untuk memaklumi hal kayak begitu, itu etika. Jadi dan karena katong juga value katong punya diri sendiri bahwa ini beta punya kerja keras. Iya dong. Nah kalau dicopot, makanya. Jadi mohon kerjasamanya ya. Semuanya. Jadi kayak teman-teman ada beberapa sekalian ini beta bahas ya tentang kayak fotografer, profesi-profesi kreatif lah di luar sana yang dong pikir kayak pas begitu teman kasih tarif contohnya untuk wedding berapa 5 juta mahal sekali, padahal ya dong saya sadar dia kasih 5 juta tuh karena experience-nya, karena pengalamannya. Saya beli dia pinjam terbang, bukan masalah beli gear. Bukan. Pengalamannya yang di belakang. Jadi 5 juta itu paketan selain punya foto bagus, video bagus, juga dia punya jam terbang. Nah, kayak gitu. Itu yang kadang-kadang orang sering peka dengan hal itu kayak bikin ini sama bukan. Ya kalau saya maksudnya kalau saya mau komplain, saya juga harus rasional. Saya harus tahu ini sejak kapan foto, hasil fotonya kayak gimana, videonya kayak gimana. Jadi yang saya beli itu paketan bukan hanya berupa objek karya tersebut, tapi juga pengalamannya. Itu sebabnya kenapa, dan kata harus bisa apresiasi sampai di tingkat itu sih. Kalau saya yang kasihan, mungkin orang yang bisa kerja kantoran, bisa kerja kayak jurnalis dan sebagainya, bergaji dan sebagainya, tapi teman-teman yang di dunia kreatif kan sayang sekali. Kayak begitu. Oke, kita lanjut jantung serius lagi. Ika, kalau beta tanya, waktu ngeliput berita lebih milih lupa gambar alis atau pakai lipstick? Alis. Iyalah, jangan serius-serius amat tuh, kan harus kalian tanya gitu. Alasannya kenapa? Tapi terasa kayak oke. Karena bibir itu center of attention. Karena beta bicara. Betul. Jadi orang pasti nggak beta bibir. Oke. Jadi setidaknya jangan orang nggak katong lihat kayak ini dia kayak PSPC begitu pucat-pucat begitu sah beta. Ana ini tadi malam dia pacar telepon sampai jam berapa kayak begitu kan? Ya gitu saja. Oke. Ajeng, hal apa yang saya pernah Ajeng lupa bawa di dalam tas?
lipstick. Nah, Oke. Berarti memang Dondo berteman. Memang Tuhan sudah menciptakan mereka berdua untuk berteman. Oke, katong beta pingin bahas hal-hal yang mungkin fun fact di lapangan yang mungkin orang di luar sana yang tahu. Contohnya, Dondua terpaksa harus berurusan dengan instansi, pejabat, orang-orang penting lainnya. Pernah sih ketemu narsum yang tadi beta off record beta pernah tanya ke dong, tapi beta pingin beta sengaja simpan jawabannya pas lagi ngonten. Pernah sih ketemu narsum yang jabatannya kadang-kadang apa dengan kualitasnya kayaknya seng sepadan deh kayak begitu, atau kok bisa orang ini dapat di jabatan ini karena dari mungkin dari pernyataan yang Antua bilang atau jawaban dari pertanyaan ternyata kayak katong sendiri bisa menilai bahwa kok bisa kayak begitu. Pernah sih dapat narsum yang meragukan secara capability. Oke, silakan aja. Kalau beta ingat waktu masih di tapi yang usah disebutkan ya. Waktu masih di iNews, masih di TV, jadi presenter untuk program talk show namanya Kadera Bercerita. Program kecintaan. Itu beberapa kali dengan narasumber itu ada yang padahal beta ekspektasinya tinggi, jadi kata bisa improve nih. Kayaknya orangnya, ya mungkin dia akan waktu habis dia menjelaskan kata malah sanang lah jelaskan. Mungkin nanti kayak macam ada apa timbal balik antara beta sebagai presenter dan beta punya narasumber mungkin akan lebih baik. Tapi selama Unta bisa jelaskan, nanti baru beta cut lah kalau bisa. Cuman ada kejadian juga yang sebelum hari H di pas waktu tag-nya itu dia yang minta list pertanyaannya. Memang ketemu punya itu di bagian produser, cuma dong minta, dan yang mencengangkan itu jawabannya ya nomor 1 ini, pertanyaan nomor 2 ini, jadi susah kalau kita mau improve. Kayak lebih apa bagaimana? Katong kasih kisi-kisi ke orang, katong pikirnya kasih kisi-kisi, tapi dong anggapnya ini take home, ini pekerjaan di rumah, ya kan? Paham kan? Padahal yang katong butuh tuh, maksudnya pembicaraan pakemnya ada, tapi akan berkembang kan? Tapi jawab sangat saklek ya. Ya, jadi kayak strict based on the question. Jadi kayak beta tapi beta ambil sisi positifnya, mungkin beta bisa memaklumi yang kita bahas nih mungkin terkait dengan data yang bisa untuk di-improve. Beta kok jadi beta pasti akan bisi-bisi ke dia. Gak ngono pisan, cok. Kalau Ika bagaimana? Pernah keseng ketemu narsum yang ternyata gaungnya atau personalnya tidak sebesar gaungnya? Sangat banyak. Sering. Apalagi di tengah Covid. Banyak. Tapi ingat katanya sebutkan orangnya siapa. Cuma ada pengalaman kayak apa kayak gitu. Bapak, ibu-ibu. Banyak. Dong punya kapasitas di situ. Tapi ketika katong bertanya, kayak jawabannya karena memang gitu. Iya. Kan beta kayak jadi bingung. Nah itu, katong kayak bingung. Ini kan ranah Anda. Lalu Anda kalau sudah tutup pintu lah, kita mau buka pakai kunci apa begitu kan? Apalagi ngasihnya nyicil. Itu kayak katong tanya begini. Dari rumah bagaimana perjalanannya naik angkot? Kayak maksudnya apa maksudnya dalam perjalanan itu bisa ada apa yang menarik. Tadi kata ada stop, barang ada pemeriksaan. Itu kan kayak gitu toh. Itu sama sekali tidak ada. Jarang dapat akunya. Hasil ya ketemu harus mengolah satu kalimat dalam satu berita. Nah, masalah olah kalimat dalam satu berita ini asik. Kalau teman-teman yang pernah dengar Bapak 01, ditantang sama Mas JRX. Ini si dia ini yang nulis. Ika, ini bukan konfirmasi sih, juga bukan klarifikasi karena yang perlu ada yang klarifikasi. Waktu Ika nulis seperti katong tahu, katong cuma menghidangkan, ya kan? Menulis berita, mengemas konten itu kan katong menghidangkan.
apresiasinya itu bukan tanggung jawab Katong. Iya kan? Maksudnya kayak Katong ngelucu lalu ada orang yang sering ketawa. Itu bukan tanggung jawab dari Katong. Katong hanya berusaha terbaik untuk memberikan jokes yang terbaik, istilahnya kayak gitu. Terus lihat dampak dari berita itu kan rame tuh. Oh, rame. Bagaimana sih yang pas kepikiran pas ada yang kasih kabar kata Ika ini gini nih. Paling banyak waktu itu karena beta sing sadar. Dong malah bilang kan, ih ya ampun nih dong, beta ikutan deg-degan juga kayak, ih bapak kalah kenapa jadi begini. Dan nasional kan, gaungnya tuh nasional. Apalagi medsos makin membakar itu, ya kan, Instagram dan lain-lain makin membakar itu. Ika tentu saja kaget, tapi ada hal apa yang Ika pelajari dari situ? Hal-hal yang kayak begitu, yang kayak dalam beta cuma nulis. Iya, bener yang Anda bilang, beta cuma nulis. Dan kedua, narasumber juga pembaca dong sama-sama belum siap untuk menghadapi satu hal. Oh, oke. Begitu. Jadi memang saya ada tendensi apa-apa dalam situ. Ada tendensi apa-apa. Nah, ini juga bukan fun fact. Fun fact atau fact. Ya. Bahwa ketika nulis itu beta ingat betul beta ada di dalam fase yang semacam begini. Katong nulis berusaha effort besar. Ya. Itu orang yang percaya. Yeah. Katong nulis receh, sederhana, orang bilang ini kamu tulis apa? Katong berusaha menampilkan, orang tetap tidak mau percaya dan tetap memilih mempercayakan hal yang di luar dari produk jurnalistik. Yang mana itu bukan tanggung jawab kita. Kalau orang tulis Facebook lah, saya suruh barang jurnalis, oh tidak, saya percaya status Facebook, jangan sih salah katong. Itu bukan produk jurnalistik. Nah, itu beta ada di fase gitu dan akhirnya beta memutuskan pada waktu itu, oke, sudahlah, kalau memang begitu cara mainnya, apa yang Anda bilang, beta akan tulis mentah-mentah. Beta tidak akan pernah nambah, beta tidak akan pernah berkurangin. Lalu jadilah itu. Dia menantang. Memang ada dua dari dia pengobrolan itu ya. Kok ada waktu itu tuh? Itu ada dua jalan. Jalan viral ya. Yang mana paling banyak orang jalan viralnya adalah gubernur bilang wali kota cengeng. Yang kedua, itu ada poin satu memang di situ ya. Beta baca. Dan yang kedua adalah Pak Gubernur menantang masyarakat yang mengkritik, lebih banyak mengkritik. Beta memilih yang itu. Tapi beta yang berpikir untuk sampai viral. Nah, yang melatar belakangi beta kenapa memilih itu, kenapa gini. Satu sisi, walaupun beta tahu banyak orang sudah jengah dengan COVID ya, tapi kata-katanya Pak Gubernur itu benar, bahwa katong jangan cuma bisa kritik saja. Kalau memang katong kritik, tunjukkan katong keberanian. Nah, mungkin kemasannya Pak Gubernur, diksi yang Pak Gubernur pakai, itu dia sedikit lebih frontal. Jadi kadang-kadang oke, kalau saya nantang mari beta kasih semacam itu. Tapi pesannya adalah untuk mau bilang katong jangan terlalu banyak kritik, kalau katong saya bisa bikin apa-apa. Jangan terlalu kritik gugus tugas atau tenaga medis. Lalu ternyata kan jadi tapi yang ini tuh nggak bisa dimasukin dalam narasi. Kayak begini. Makanya yang penonton lihat. Yang penonton lihat tuh sinetron. Dong saya ngeliat dia punya skenario bahwa kayak begini. Dialog. Contoh dialog, saya sedang makan, itu ada dalam kurungnya yang nanti di dalam hati, tapi saya sedang makan ekspresinya sedih. Katanya saya bisa kasih masuk narasi itu di dalam berita itu bahwa Pak Gubernur bilang gitu, terus dalam kurung tapi maksudnya baik loh. Itu sudah ada pandangan personalnya kita di situ. Tidak profesional lagi. Nah, itu yang kadang orang mau mengerti ya. Makanya beta tulis saya kayak gitu. Ya ada panenda kritik, sok beta kasih mentahan nih. Betul. Tapi memang niatnya begitu. Untuk viral yang sampai ditanggapi Jerix, seperti kata Andre, beta saya pernah tahu bakal dibaca sama personnya SID. Katong sing punya bagaimana ya? Akhirnya katong di situ juga katong jadi tolok ukur, katong tangkap bahwa pemahaman masyarakat tuh di level mana kayak dalam mengkonsumsi sesuatu ya. Itu dah. Jadi gagal fokus sama poinnya, justru walaupun itu mungkin ada kesalahan dari Pak Narsum, maksudnya dalam verbalnya dia sampaikan kurang baik, kurang tertata, public speakingnya mungkin, atau ciri khas orangnya kayak gitu. Tapi kan masyarakat cuma pikir itu. Iya tuh bodo amat. Mungkin ini masih ada hubungannya dengan yang kayak misalkan
kebiasaan lihat judul tanpa membaca isi berita. Itu juga fatal sih. Nanti ujung-ujungnya bikin status atau komentar yang kayak ih sumpah gimana ini kamu sering kayak gitu gimana sering banget, apalagi di awal-awal kasus mulai merangkak naik itu sampai kayak aja tuh gitu. Pernah masuk di komen Caca baca dulu terus tapi akhirnya baca kasengsi jadi kan tuh kerjanya double aja itu awal-awal tuh tulis panjang dalam berita baru komen lain kakak baca dulu usi coba lihat ini menjelaskan satu-satu lagi kayak gitu. Ternyata itu yang orang sering tulis di komen-komen Instagram, ternyata Kak masih budayakan membaca. Iya tahu maksudnya baca dulu. Baca saja belum tentu tangkap pesannya, apalagi sering baca cuma lihat headline-nya. Tapi kan nanti ada orang bilang, "Abis sekarang ngomong sih tulis bombastis." Hey. Namanya juga usaha cari uang, kayak baca. Maksudnya di zaman ini kamu masih cuma percaya headline itu kan. Jangan, baca. Oke. Ika pernah maksudnya sampai di level itu dan dia punya gaung lumayan. Akhirnya sebegitu. Yang beta mau tanya satu hal. Kelanjutannya gimana sih? Cerita dong. Maksudnya kan kata belum kelanjutan yang kalau versi medsos kan kata tahu banyak nih. Tapi untuk orang yang menulis berita itu sendiri kan kata belum tahu kelanjutannya kayak gimana sebenarnya. Jadi kelanjutannya gimana sih, Kak? Kasih tahu. Setelah pasca boom, terus pastinya beta berupaya untuk menghubungi Pak Gub. Iya. Karena beliau adalah orang yang ada orang menerima tantangan beliau. Iya. Orang Sutrima nih. Pertama orang luar, orang Bali. Iya. Bukan orang ini. Belum masyarakat sini, belum. Bukan masyarakat sini. Kalau habis itu malamnya apa sorenya gitu 5 orang anak muda. Oke. Itu. Dan salah satunya itu juga wawancara. Iya. Ketemu wawancara waktu itu. Oke dong, sama terima. Oke, kakak, beta menerima beta alasan begini. Nah, atau seharusnya tanya, Pak, ini ada loh yang menerima tantangan Anda, gimana? Apakah itu Anda mau menanggapinya dengan sebagai tantangan diterima atau Anda meluruskan atau apa? Iya. Waktu itu pertama beta langsung bertanya ke beta punya pemret, beta punya bos. Minta tolong bos untuk menghubungi via Humas, Humas Pemprov yang bertanggung jawab lah. Habis itu sama asistennya. Asisten apa? Asisten lah. Jubir dong. Ya, supaya bisa disampaikan ke Bapak kalau Pak ini ada wartawan yang mau mengklarifikasi, follow up. Karena berita yang sebelumnya diterima. Follow up biar dikonfirmasi. Iya. Ya, kayak gitu. Tapi 1-2 seminggu ada. Atau saya dapat apa-apa. Saya dapat balas. Usaha terakhir. Dan kata usaha terakhir. Kata 2 akhirnya 1 malam kata pikir. Besok kata di Pak Gub rumah mari. Besok kata di Pak Gub rumah. Tancap langsung ke untuk muka rumahnya ada polisi. Tapi sebelum pergi tuh Kak Tondua merencanakan apa yang bakal Kak Tondua bikin. Kamu tebak ini pasti mana pertanyaan. Kata mau tanya apa. So prepare sekali sampai di muka ternyata dapat tolak. Satu sampai depan rumah nih. Depan rumah turun parkir dan bertanya ke pos Dia bilang kalau bikin janji bikin di mana? Kantor. Padahal katus bikin janji di kantor. Kalau mau tanya tentang COVID nanti melalui gugus tugas. Pada hal-hal begitu, begini ya, Bapak apa istilahnya kalau orang yang kayak begitu yang tadi bilang suruh mau bikin janji di itu kantor. Di bagian kamar. Iya, bagian mana? Begini ya, Bapak. Mereka ini jurnalis, untuk SOP kayak begitu Bapak saya perlu terangkan. Ini bukan pertama kalinya dong berurusan sama instansi, sama orang-orang penting dan sebagainya. Kalau model kayak begitu memang sudah lakukan. Kok perlu dijelasin ulang sih, Pak? Justru sampai langkah itu yang ditempuh. Sampai sudah bilang loh Kak, waktu itu oh iya Pak, karena kata 2 ini sudah beberapa sudah melewati protokol itu gitu. Makanya karena belum juga diproses, makanya kata 2 di sini. Iya. Tapi ya tetap aja nggak bisa. Dan buktinya sampai sekarang tuh. Iya. Saya mau. Bahkan kata bilang kata mau wawancara eksklusif. Iya. Karena kata lihat ya maksudnya kayak orang-orang bilang takut Pak Gubernur karena Pak Gubernur terlalu frontal misalnya kalau bicara gitu. Tapi kata menihilkan perasaan itu bahwa
Anda, Pak Gubernur, Katong berpositif thinking. Iya. iya, bahwa setiap orang berhak dapat ruang bicara. Kalau karena itu Katong datang, Kak. Tapi betul. Katong ditolak, maksudnya tidak dianggap, tidak ditanggapi ya. Oke. Gimana gak sih ya? Mudah-mudahan belum ditanggapi. Iya, mudah-mudahan Ya. habis ini tanggapi ya, Pak ya. Baca. Beta pingin tanya Pak lagi seng sih Pak. Jangan. Beta pingin tanya si Ajeng. Nah, ini kan masalah kayak tadi Ika narsumnya pejabat terus dong, walaupun mungkin katong bisa paham bahwa itu maksudnya baik, cuma penyampaian saja. Tapi yang beta mau tanya terhadap Ajeng yang seorang jurnalis terus menilai narsum-narsumnya yang mungkin dari pihak pejabat dan lain-lain. Seberapa pentingnya sih public speaking untuk seorang pejabat? Ajin Bang. Iya kan, paham kan maksudnya orang-orang yang ada di posisi pucuk harusnya hal ini kan sudah finish. Ya, sekali lagi, orang itu public figure. Iya, betul. Dimana publik sangat ingin melihat contoh yang ditunjukkan oleh seorang public figure. Yeah. Gimana dia punya pesan itu mau tersampaikan kepada publik dengan kemampuan public speaking yang bagus gitu. Mengolah bahasa. Iya, dan orang akan dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh petinggi seperti itu. Dan betul rasa itu sangat penting sekali. Kalaupun Ketonsen bisa mengukur kemampuan orang, khususnya dalam skill public speaking atau sebagainya, setidaknya at least dong pasti punya ada kayak konsultan atau kan? Yang beta kepikiran tuh itu kan, maksudnya kan ada humas, ada jubir, toh ada orang yang tugasnya maksudnya kayak gitu. Jadi dong harusnya sudah bisa menilai kalau dalam forum seperti ini apa yang perlu disampaikan, bahasa yang seperti apa supaya sing menimbulkan hal-hal yang kayak gini. Hal-hal yang kayak gitu. Iya, dan kadang beta juga berpikir kan begini, andaikan memang betul sudah keceplosan kayak begitu kan, dong punya jubir, humas dan sebagainya kan bisa hubungin. Ada yang tadi wartawan yang mana, saya mungkin Anto tadi maksudnya begitu kan lebih enak begitu kan? Itu nggak apa-apa, itu sangat wajar. Iya kan, itu wajar. It's normal. Bahkan bukan cuma pejabat, katong ketemu artis pun gitu. Iya, itu kadang selalu dapat di artis. Tuh, liputan di Jakarta begitu. Iya. Mbak, yang tadi dibilang sama Raisa, ini ya maksudnya kayak gitu, biasanya begitu. Karena sangat open. It's okay. Jadi maksudnya ini juga terus jangan dirasa ini adalah suatu pandangan negatif. Ini cuma dari katong punya pengalaman yang mungkin katong masih anak muda dan sebagainya, tapi kayaknya harus dipertimbangkan deh tugas-tugas desk jobnya, terus dalam mengcounter si pimpinan punya itu katong harus cepat kasih narasi pembetulan tuh kayak gimana. Dan sing masalah kok teman-teman jurnalis juga paham sangat paham katong. Karena katong ada yang namanya melewati proses screening kan. Iya kan. Ayolah Pak. Oke, jadi untuk aja yang public speaking itu sangat penting ya. Sangat penting. Dia politisi atau sebab karena dia public figure ya. Itu. Kita balik ke Ika. Kalau sepeda pertanyaan susah. Iyo kah? Yo. Sing lah. Bukan susah, aku barat. Sing karena pengalaman Anda. Iya. Oke, Ika. Tadi kenapa kasih makan kangkong? Betul sih, Pak. Balas budi weh. Ayo. Beta cuma mau tanya kalau sebenarnya katong kan kayak seperti lagu, katong punya genre yang walaupun katong selalu dengar, tapi katong tahu ini beta sekali. Ya beta ngonten tentang hip hop, tapi begitu dengar lagu rock dalam hati bilang iyo ini beta. Tuh, paham kan? Ika jurnalis itu kan banyak genre ya kan. Katong mungkin ada yang fokus di politik atau berita sosial kayak gimana gitu, tapi menurut Ika akhirnya Ika selama berproses dari 2009 Ika rasa Ika punya jiwa tuh ada di berita seperti apa? Feature. Oke, mari kita hal-hal yang identik dengan tulisan artikel tentang feature. Itu menggambarkan apa atau dia sifatnya kayak gimana? Feature kalau sederhana atau dia kayak penggambaran. Ya. Tapi penggambaran yang hanya deskripsi biasa.
Di situ katong bisa beropini situ. Opininya beta sebagai penulis beta bisa taruh situ. Beta bisa menggambarkan sosok Ajeng atau Andre itu dengan melihat dengan berbagai macam sisi. Jadi beta bisa aja untuk menggambarkan Andre. Beta pitanya per tetangga sebelah yang biasa Andre mama balik kangkong. Hanya karena apa? Andre suka kangkong. Disitulah terlihat bahwa Andre suka sekali makan kangkong. Karena apa? Dia butuh kualitas tidur yang baik dan dia bisa makan saat malam. Itu dari penjual kangkong beta bisa menggambarkan Andre. Semacam itu. Beta suka melihat hal-hal seperti itu, memasukkan apa yang membentuk sosok ini, tempat ini, waktu ini itu menjadi spesial. Jadi feature itu tidak melulu menulis tentang orang, bisa bangunan, bisa tempat, bisa nama jalan, bisa situasi. Itu berarti Akang identik dengan riset observasi ya? Sangat, dan butuh attention and put your emotional di dalamnya. Saya harus menyerap juga emosi orang-orang yang berbicara. Dari lingkungan yang saya lihat, saya observasi apa vibes, apa frekuensi, apa yang saya tangkap, itu akan menggambarkan apa yang objek yang saya akan sajikan. Ya, itu beta sangat suka seperti itu. Tapi di situ dari yang semua yang ikat terangkan juga ada risikonya. Yang beta rasa risikonya adalah kamu harus punya banyak referensi. Karena kan tentu kamu pingin bikin pandangan yang berbeda, walaupun cuma satu objek nih. Beta pingin kasih yang begitu orang tanpa melihat penulis berita nama, oh ini tulisannya Iga sekali. Tapi beta pingin taruh sesuatu yang kayak karakter beta sekali di situ, secara penilaian, secara observasi, riset dan lain-lain. Itu menarik sih. Oke, kita balik Ajeng. Ajeng mau pertanyaan berat, kesing nanti beta tanya kayak gampang pertanyaannya, cuma aku jawabnya berat. Oke, beta harus punya pertanyaan. Ajeng nikah? Anak 2 kembar. Iya. Oke. Sabar kan? Oh, seng ya. Oh, seng. Masih bujang. Itu dia waktu beta pertama kenal dia tuh, bayangkan. Dia bisa bilang beta karena dia punya anak sudah 2. Kembar lah dia kan. Beta percaya. Hana Hani. Iyo, Hana deh Hani. Ternyata yang polos itu kamu ya, bukan dia ya. Beta sekarang baru beta anekdot serigala berbulu domba. Oke, seng itu bercanda. Berarti Ajeng sekarang statusnya lajang. Sedang punya pasangan atau single? Lengga. Berarti single. Single. Kenapa pertanyaan itu penting sekali kan? Ya penting. Katong saja bisa bahas tentang fetis, apalagi cuma tanya pasangan, iya kan? Di awal saya katong langsung buka yang fetis. Camret, iya sih. Oke, Ajeng. Hubungannya dengan pertanyaan berikutnya itu apa? Ada pernah sih orang dekati, laki dekati dan sebagainya, terus obrolannya Ajeng jadi rasa kayak ilfil sendiri kayak usah sotoy banget sama beta pung profesi gitu kayak tahu kan ada kayak biasa si kampret terus sok asik lalu saya jurnalis iya nih bla bla jadi kayak kesannya dia lebih tahu kayak gitu. Kalau beta mau flashback lebih jauh ketika beta jadi penyiar radio, orang pertama kali kebanyakan beberapa kali juga kalau dengan cowok-cowok yang baru mau kenalan atau udah kenal lah, terus pas tahu beta penyiar radio misalnya, penyiar radio tuh yang ketun tahu tuh dong paling cerewet, baru dong bicara paling banyak. Padahal ada saat dimana beta yang pengen bicara banyak. Itu beta pun tugas Itu yang John bilang yang ketun tamang stand up comedian bilang ya beta hidup sih selalu harus ngelawak juga. Itu dia. Tapi itu ya maksudnya bahwasanya memang kadang-kadang katong juga punya profesi, resikonya juga berdampak dengan katong punya kehidupan personal life itu sangat. Ya ampun Kalau di saat ini yang katong rasakan ketika nongkrong dengan teman-teman yang mungkin dong agak jauh dari katong punya lingkaran sehari-hari, misalnya pas dong tahu kerja di mana, apa yang kau bikin gitu, kalau nulis berita, iyo ini begini, terus saat katong lagi pengen relax aja dari isu corona misalnya dan lagi pengen ngobrolin tentang kapal-kapalan misalnya, terus tahu kapal-kapalan misalnya nih beta instastory terus tiba-tiba ditanyain tentang corona misalnya atau iya ada orang meninggal itu gara-gara corona, cepat
enak, moodnya Iya. tuh bisa skip dulu. Iya. Ketemu lagi mau enak-enak nih. Lagi mau santai saya Lagi mau beta di santai sini nih. mau gosipin cewek, mau gibahin tamang lama. Iya. Kenapa harus kayak begitu ya? Personal life sangat terganggu. Iya, kita langsung Curhat. Iya, bagaimana sih rasanya jadi orang yang dituntut harus selalu lebih Kalau- tahu? Ya beta tuh agak tertekannya tuh ketika misalkan satu informasi dia terblow up gitu Iya. di publik, kemudian teman-teman mau mengkonfirmasikan bahwa ini betul Seng, Iya. ini betul Seng, atau misalkan ada informasi ada orang yang meninggal nih gara-gara Iya. COVID ini dia baru dikuburin atau itu sebenarnya Seng begini dan dari media dari masing-masing media tuh dong kasih naik dari versi dorang Masing-masing, ya. gitu. Terus dong mau make sure-nya kayak orang ini betul Seng sih teman-teman ini betul Seng Jeng, ini betul Seng Jeng. Baca aja, lihat sumber beritanya. Iya, sumber berita media. Iya. Terus coba bandingkan dengan media-media lain apakah berita yang sama dimuat Seng, berarti memang itu betul gitu. Karena Seng setiap saat beta juga ikut update Iya yang dong. terjadi gitu. Bisa saja pas kok update duluan beta tuh baru bangun. Iya, Dan- biasa gitu. Katanya Iya, dan beta Seng tahu apa-apa. Iya, betul sih. Maksudnya Jadi untuk menjawab pertanyaan kamu, beta harus konfirmasi lagi ke teman. Hai. Oh ini betul ya? Oh, oke, Beb tolong bacain ini artikelnya. Kayak gitu. Jadi pas dan- dia telepon, Itu langsung memang buang bikin di grup. katong langsung semangat malas sih. Iya. Kayak katong dituntut harus bisa. Padahal yang kayak Ajeng bilang mungkin kita baru bangun. Jadi semua hal kita tahu gitu. Iya. Aduh. Oke. Katong sebahas tentang banyak hal tentang profesi jurnalistik, khususnya wanita ya. Ada sih masalah. Kamu ya jelek ya. Ya, Bukan masalah kayak orang nilai, tapi ada sih yang kamu rasa, kamu sendiri sebagai perempuan merasa terkendala karena ketemu perempuan. gender, ya. Ini penting nih. Kalau orang yang nilai, beta lebih gampang kanternya, maksudnya, oke beta akan kasih beta kualitas, beta akan buktikan ke sini. Tapi bagaimana saat kamu pun diri yang kayak anjing, gini banget ya, kayak gitu. Sejauh ini gimana? Akhirnya saya bisa membuat dua orang jurnalis berpikir. Kita baru tamat tadi kepikiran cerita personal life tuh, Iya, kita ya. langsung terserap emosinya karena Iya. kita juga menurut sama personal life terganggu, jadi pas pindah ke pertanyaan berikut beta bingung. Pernah saya merasa kayak mungkin kalau beta laki-laki mungkin tidak sesusah ini. Oh, beta pernah. Oke, terus cara tanganinya gimana? Aja deh, beta ambil Oke. minum dong. Sorry pemirsa. Kalau aja, Tunggu dia, Sam. oh Kita kayaknya Seng seintens itu dapat pengalaman itu karena beta juga baru kan di Iya. lapangan. Jadi paling kayak cuman beta kayak kurang suka kadang-kadang ya. kayak simpapa nanti biar abang aja. Oh, Jangan lah bareng kamu parampuan. oh, Kayak jangan sampai ketong tanam prinsip-prinsip yang kayak pernah juga Ika pernah bilang untuk mengingatkan teman-teman jurnalis perempuan apalagi yang baru-baru mau mulai belajar terus mahasiswa misalnya terus besok-besok nanti sentarkan Padung punya diri dan besok-besok nanti ketika turun di lapangan mengandalkan ada abang kok di lapangan itu ya. Iya. Jadi kayak macam abang-abang modis. Kemarin Bang Ael. pokoknya gini intinya jangan ketong terlalu menunjukkan ketong punya kelemahan yang kemudian nanti ketong dapat kata-kata seperti ini jangan bareng kamu parah uang atau jangan nanti biar abang sa nanti kakak bikin tenang sa. Oh, jadi abang-abang model begitu ternyata di semua profesi itu ada ya? Iya kan? Ada. Oke, contohnya kayak katong dulu kuliah selalu ada abang. Atau katong kayak contohnya
selalu pokoknya tetap saja ada abang di dalam circle yang bagaimana. Pokoknya intinya kalau sudah masuk di dunia profesionalisme itu jangan bikin diri maruah saja. Iya. Jangan bikin diri cantik. Ya, Tapi kalau saya manggahinya ya nggak apa-apa, manggahinya yang natural begitu toh. Iya. Nanti orang akan sendirinya menilai kau bahwa kau cantik. Iya. Itu bahasa apa? Maruah. Iya. Lehu kan? Lehu. Manggahinya dari telau. Oh. Lalu kalau Ika yang tadi sempat terputus, Oh. bagaimana pernah saya merasa kayak mungkin kalau beta jadi pria beta bisa lebih maksimal kayak. Iya. Dengan salah satu narasumber yang paling sering diwawancarai ya. Dia waktu itu dia memang karena sulit ditemui, ditanyai waktu kayak preskon begitu. Tapi ketika teman-teman wartawan yang lain, abang-abang dong, yang laki-laki, dong kalau ya abang-abang laki-laki dong. Masa abang Masa Caca. jadi abang? Terus ya, lupa kan sekarang kita harus iya. lebih open. Oke. Nah, untuk balas di abang-abang itu lebih cepat daripada balas di beta. Terus balasnya tuh panjang-panjang, tapi kalau di kantor cuma jawab oke, iya, Akhirnya dia menyamar. akhirnya beta menyamar. Dia jadi abang-abang. Jadi abang-abang. Langsung begini. Ini beta what apa? Lebih abang apa coba? Kayak gitu. Iya, akhirnya beta menyamar. Nah, kalau hal itu memang tidak bisa dihindari. Iya. Tapi kalau yang tadi beta sebutkan tuh lebih ke katong punya Diri. potensi diri Iya. seperti itu. Iya. Tapi kalau yang ini nih memang ya Beta menyamar juga. Akhirnya menyamar dan beta tidak memilih jalur WhatsApp, beta pilih jalur SMS. Iya. Dia Ini- pakai untuk balas. Selanjutnya pertanyaan ini agak sensi. Siapa, Pak? Lebih kamu Ndo punya personal Beta tampilan. suka. Apa itu? Oh. Ika, pernah bermasalah Seng dengan gaya berpakaian seperti ini, dengan dandanan seperti ini, dengan tato-tatomu yang mungkin cuma Anda sendiri yang tahu artinya. Maksudnya, pernah bermasalah dengan profesi ini ya Seng? Dengan cara penampilan Beta Anda penampilan, seperti ini? beta profesi. Yoi. Puji Tuhan saya pernah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, puji Tuhan saya pernah. Karena sepertinya itu ruang itu ada, ruang untuk langsung orang ngecap katong ada. Oke. Tapi dengan sesegera mungkin beta langsung cut akang. No, saya sih misalnya beta dari sini. Ya, Oke. Trust me, I can do better than you. Oke, Ibu Ajeng yang kayak tadi beta dan Ibu Ika pernah bahas tadi barusan tadi katong bahas bahwa ternyata pribadi Anda waktu bekerja itu ternyata tidak seperti tampilan Anda. Bagaimana pernah saya kayak pasti kayak setidaknya selain Ika ya, akhirnya orang kayak ada yang langsung dekati aja yang lalu terus bilang kata, ih Jeng beta pikir pasti begini, Kalau sejauh ini sih nggak ada ya. Sejauh ini sih nggak ada. Kalau untuk masalah penampilan, mungkin beta yang awal-awal yang beta punya penampilan sempat juga dikritisi oleh Ika. Ya. Yang Karena kayak jadi personal assistant, fashion stylist. Itulah gunanya. Jadi kayak Sister power. Jadi beta punya penampilan kadang mungkin dilihat sama orang lain itu yang begitu cocok dengan kebanyakan perempuan yang terjun di lapangan kayak gitu. Jadi kelihatannya masih kayak beta punya karakter yang agak keras di dalam itu nggak keluar gitu. Beta punya penampilan, apalagi beta yang berhijab gitu kan. Mungkin besok-besok bisa pakai hijab tapi robek-robek. Supaya kelihatan tuh. Gak sampai segitunya. Oh, segitunya. Tapi kayak mungkin kayak lebih feminim gitu kan, kayak lebih formal lah, bukan feminim tapi lebih formal ketika beta harus turun di lapangan dengan beta punya dandanan yang nanti narasumberku lari lagi. Kayak gitu. Jadi baca situasi nih besok atau mau kemana? Dandannya kayak gini. Nah, katong sudah cocok kan kayak hari ini katong pakai baju apa? Kayak gitu. Jadi lebih kayak jangan sampai saltum lah. Karena itu mempengaruhi loh, percaya atau saya? Iya benar. Lagi perempuan toh, ketika katong berhadapan dengan orang, dong lihat katong appearance kadang kayak bikin dong semangat turun. Kemudian itu juga berpengaruh ke psikologinya katong orang yang mau katong wawancara. Dan itu nanti bikin dong bertanya-tanya sini siapa? Iya itu. Maksudnya kan begini, kayak contohnya, beta tuh ada beberapa kali pengalaman
Beta tuh selalu bilang dunia content creator per beta nih like apa Clark Kent dan Superman. Clark Kent dan Superman. Beta yang di kantor adalah beta yang lain, dan beta yang di muka kamera kayak begini beta yang lain juga. Beta yang sekarang ini Superman. Nanti beta di kantor beta yang Clark Kent. Dua pribadi yang berbeda. Clark Kent yang pemalu, beta yang formal di kantor dan kayak begini. Dan apa orang sih akan lihat beta pun kualitas secara pekerja profesional. Kalau dong lihat beta pentampilan yang kayak begini terus, iya kan? Makanya orang kayak gitu lihat beta dengan baju kantor, orang kayak kali itu, ih abang ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Dan par beta saya nggak apa-apa sih menilai, tapi serius beta bosan dinilai kayak gitu. Saya nggak apa-apa, itu memang saya hak, tapi itu juga hak untuk bosan kan, kayak begitu. Jadi kayak makanya kenapa beta selalu maksudnya mau tanya tentang penampilan, saya ada masalah isu apa dan apa seng. Cuma ya karena itu kadang ketemu punya tampilan kalau kan. Kalau lebih consider ke saat ketemu bekerja di lapangan, dan beta sangat mengkhawatirkan ketika beta harus berhadapan dengan beta narasumber dan sing mau berbicara dengan beta. Nah itu. Yang tadi Ika bilang, saya datang nasi muka sakit-sakit. Iya. Kebetulan lupa bawa lipstick, bibir sepucat-pucat. Parah sih, parah. Kalau itu tuh lebih kayak ketemu punya apa ya, kepuasan diri sih ketika kita pakai lipstick dan kita pakai kaca, kita merasa cantik. Oke, siap untuk bekerja. Iya. Beta punya That's sebuah mood. pengalaman lucu. Waktu itu belum DC. Waktu itu dengan siapa ya? Waktu itu dengan Tiara. Maksudnya waktu itu pas beta ada dengan Tiara. Dan pas beta sendiri sih. Beta pas mau pilih liputan gitu, beta mau bawa lipstick. Dan akhirnya beta dengan uang yang ada, beta mampir ke minta tolong teman beli di Amplas bawa datang lipstick Purbasari 81 Diamond par beta pakai Lengkap dengan kamu punya. iya saking karena beta bukan sempet kayak no ini beta harus ketemu orang, itu satu. Kedua adalah waktu itu beta buru-buru, beta salah pakai underwear. Oke. Jadi itu moodnya udah yang Salah pakai underwear atasan ya, BH. Oh iya. Itu saja bikin mood, maksudnya sebagai perempuan. Iya. Beta pengen tuh beta merasa cantik, bukan karena beta punya ini, tapi beta tahu apa yang beta pakai. Beta secara sadar tahu apa yang beta pakai. Kenapa? Maksudnya gini, bukan cantik masalah gimana ya? Kadang tuh kan kayak untuk perempuan dia punya masalah perintilan banyak. Iya. Saya kalau pakai Dan itu yang mempengaruhi mood. Iya, saya kalau pakai BH yang keliru misalnya, itu akan bisa membekas di baju. Iya. Dan ketika saya ketemu dengan narasumber, dong akan lihat saya pun dada, bukan lihat saya muka. Itu makanya langsung beta pernah satu kali beta langsung akhirnya keluar uang, beta pergi ke Amplas dan beta langsung beli BH yang tidak membekas karena beta akan ketemu dengan narasumber laki-laki dan beta tahu ini nanti pasti akan dia nggak beta dada. Dan itu sih enak, saya akan dilecehkan. Beta juga yang mau kasih pertanyaan, anjir ini dia suka nggak beta, ini bagaimana? Nah itu beta sampai pada level itu. Apalagi kalian yang mungkin memiliki kelebihan di postur badan. Ya, makanya itu harus disiasati. Itu harus disiasati. Kadang katong punya kekurangan, katong tampil supaya itu jadi kelebihan, tapi kadang katong punya kelebihan ya pintar-pintar katong untuk tutupi. Iya tuh, biasanya orang kayak, beta hidung kurang mancung ya kalau gitu pakai shading. Shading lah bla bla. Tapi ternyata tidak seindah itu orang yang punya kelebihan juga dong. Ya gitulah. Apa sih? Oke, katong sampai di ujung acara, beta cuma pingin beta pingin kayak si Ika. Beta pengen tanya satu kata dan silakan Ika jabarkan. No. Oke. Open minded itu apa untuk kita? Saya ikhlas dan maklum untuk semua hal. Yang bahkan saya bisa jelasin. Itu namanya open minded. Yeah. Ikhlas dan maklum. Yeah. Oke, Ajeng. Ada lain? Ada sih. Iya dong, harus. Beta kasih kalimat dan kamu silakan kasih keluar opini di situ. Ajeng, di beberapa tahun belakangan ini kan orang selalu bilang toxic relationship. Toxic relationship. Yeah. Beta mau tanya, ada sih hubungan yang toxic? Hubungan yang toxic? Ada dong. Buktinya ada orang yang bertahan dan happily ever after. Iya. Toxic yang mana dulu? Nah itu. Kalaupun ditanya kayak gitu kayak jadi kalau ukurannya waktu, emang maksudnya bukti dari yang toxic itu bertahan atau bagaimana sih?
Karena toxic relationship yang beta pahami itu ketika sing lagi nyaman tapi berusaha nyaman dan bertahan kayak gitu. Oke, itu toksik atau tidak? Toxic. Toxic. Salah satunya. Oke. Tapi sejauh ini yang beta lihat ada banyak hubungan yang dong bisa melewati. Nah ini mulai. Ayo Dong Kak. bisa melewati hal-hal. Minat ke Seng? Sangat Ikut minat. gabung partanya. Ini sadap ini. Lanjut. Silakan Ibu, silakan. Jadi Silakan, Bu. masa-masa sulit dalam hubungan Dia tiba-tiba asmara pindah. itu Ika tiba-tiba pindah. Langsung kamera fokus. Jarang-jarang aja mau begini. Nah. Oke. Jadi gengs, maksudnya beta lihat based on my experience, not my own, tapi banyak dari beta punya lingkungan yang sampai mana tadi lah? Tahan waktu. Iya, jadi banyak hal yang dong lewati suka duka dalam dong punya hubungan yang kemudian dong bisa overcome problems itu dengan baik dan sampailah kepada saat-saat yang berbahagia seperti Pancasila ya. Iya. Tapi ada orang-orang yang juga bertahan meskipun dong sendiri sudah merasa nyaman dengan pasangannya atau sudah merasa nyaman dengan hubungan itu sendiri, ngapain dilanjutin, putus be. Oke. Kalau beta simple, sengsi. Oh iya betul, ketemu sampai di ujung biasa tiap ujung kali beta ngonten si narsum berhak mau tanyakan apa segala hal tentang kerjaan kayak tentang apa kayak tentang beta pakai konteks yang mana kayak seng. Oke, silakan. Siapa mau duluan? Bagaimana kakak bisa membagikan kakak punya diri untuk dua profesi yang berbeda? Pertama adalah karena beta mencintai kedua-duanya. Oke. Pokoknya tentu kalau katong merasa itu kerjaan itu akan membebani. Tapi beta kalau jadikan akan taman bermain ya sudah beta nikmati kayak begini. Beta saya perlu harus melulu lihat contekan, beta harus tanya apa untuk sini saya karena memang beta cinta, beta suka ngobrol, modal bacot kayak begitu. Dan kiat untuk bisa bagi itu adalah saya harus bisa kayak beta bilang punya kepribadian ganda, bukan dalam arti psikologi, bukan, maksudnya saya harus tahu porsi masing-masing. Saat beta as content creator, sisi apa yang beta lebih dominankan, tapi sebagai beta seorang orang kantor, sisi apa, potensi apa yang beta harus lebih kasih keluar effort di situ. Kayak begitu sih, mengenal diri, mengenal potensi diri, itu saja sih. Karena sejatinya ya bagaimana ya, kadang saya akan mungkin bisa kayak bisa bilang kantor itu 100% benar dan kayak dunia kreatif kayak beta itu yang 100% salah ataupun sebaliknya. Kalau bisa jalani dua-dua, why not? Beta nikmati, sangat nikmati. Kayak anggaplah beta yang sekarang ini beta bentuk refresh dari beta yang di kantor. Jadi enak sih. Nikmati aja. Sejauh ini 100 video lebih nih. Bentar lagi udah bisa dimonetize. Sudah dong. Sudah dong. Yeay. Sudah dari 2 bulan lalu kayaknya. Kalau Ika, bagaimana mau tanya apa? Saya pernah rasa beta punya ayam. Ya beta kira saya super rasa beta punya disambung cepat dong. Kayak 2 kali ya. Iya. Kayak gitu. Pernah rasa saya tahu punya ayam kayu manis. Ya belum lah, bagaimana saya pernah dibawa kok. Oke, nanti bikinnya kita bawa. Oke. Si percaya beta bisa masak sih. Ya percayalah, itu apa? Itu naluri sih. Beta sampai kadang-kadang berpikir masak itu bukan masalah kayak belajar atau ngulik, saya itu naluri sih. Naluri, betul. Kalau skill tuh ketika saya jadi koki profesional. Iya, Ya, saya itu pelajari saya pelajari. dan sebagainya. Potong katimun tapi tanpa dia. Yang potong bawang tik 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 Iya, tik tik. gitu. Makanya kadang-kadang kayak ibu-ibu baru habis melahirkan terus banyak diragukan oleh mama mantunya. Jadi ini biasa nanti kas besar anak bisa gini kasih. Itu naluri, men. Padahal sih ada dia punya apa kayak katong beli HP lalu ada buku petunjuknya dan sebagainya tapi tetap naluri. Jangan kayak pasangan yang baru nikah malam pertama ya. Kita malam pertama sama mie dong. instan. Ya dong. Dibuatkan sama suami. Iya. Jangan pada aki, Enggak Kak. dong. Pada aki, Kak. Ya enggak dong. Oke, beta mau tutup. Kembali kayak beta bilang, saya mau profesi di sebagai apa, terus bekerjanya di mana dan sebagainya. Hal yang paling mainstream, quotes yang paling mainstream untuk hal yang saya cintai adalah cintai apa kamu lakukan apa yang kamu cintai, itu saja. Oke. See you, bye bye. Oh iya betul, jangan lupa follow di Ika
Ika Paprika. Ditulis dong di sini nanti. Iya, nanti ditulis dong. Di follow ya. Kamu Ajeng Hatalea _90. masih pakai akun underscore angka-angka lah. Sing, sudah dong, bye. Agak apa?